Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ramadina, NIM 1201619, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil pertemuan dari ke-6 dan menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai yaitu riset pemasaran Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian yang berasal dari kata re dan search, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat, dan dari kata research, bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Menurut Malhotra dalam American Marketing Association, mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina tabtaghuna ardhal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsiran kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallahu kana bima ta'malu khabira. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian terlebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan ini dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta pembunuh, harta bendanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga dan harta benda dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka dahulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka, dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberi balasan yang setimpal baik ataupun buruk. Nomor 4. Jelaskan pengertian riset dalam Islam. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis ataupun akademik maupun secara empirik ataupun lapangan. Nomor 5. Baca surah Quran surah An-Nur ayat 101 dan isi kandungannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulin zuru mazafi samawati wal ard wa ma tughna wa ayatu wa nuzuru wa an qaumil la yu'minun. Kandungan surah Al-Quran surah Yunus pada ayat 11 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
Pertanyaan nomor 6. Jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran terdiri dari pertama, meneliti dan memilih pasar sasaran. Yang kedua, pengembangan strategi pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Yang keempat, pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Yang kedelapan, jelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, pelaporan yang disusun sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pemasaran masyarakat dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut muncul dan kapan permintaan tersebut menurun. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan klasifikasi riset pasar. Ada dua klasifikasi riset pasar. Yang pertama yaitu riset identifikasi, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Ada 5 macam riset identifikasi, yaitu market potensi research, market share research, image research, forecasting research, business trend research, riset mengatasi masalah, ada 5 macam. Yang pertama, segmentation research, product research, pricing research, promotion research, distributing research. Nomor 11, jelaskan proses riset pasar. Ada 5 proses riset pasar. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan. Langkah yang biasa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi, deskriptif, dan kausal. Yang kedua, mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, perencanaan pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu memanipulasi statistik dari data yang dikumpulkan. Yang kelima, menyajikan temuan yang berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan kepada metodologi statistik yang berlebihan. Pertanyaan nomor 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Pertanyaan nomor 13. Jelaskan metode melakukan primary research. Metode melakukan primary research terbagi menjadi 3. Yang pertama, kuesioner yang berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, focus group, yaitu penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Yang ketiga, pengamatan, observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan penelitian menonton dan mengamati proses responden dengan membuat catatan tentang mereka. Pertanyaan nomor 14. Jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Manfaatnya,
yaitu secara langsung relevan dengan bisnis, up to date dan up-to-date, yaitu data dapat diperoleh dan pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Kelemahannya yaitu membuang-buang waktu, sering mahal. Pertanyaan nomor 15, apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Quantitative research adalah riset pasar kuantitatif yang melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis, dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dan representatif untuk melakukan penelitian dan bukan seluruh populasi. Jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Ada 3 metode. Yang pertama, random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, kuota sampling atau pengambilan sampel. Kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Yang ketiga, stratified sampling, pengambilan sampel bertingkah. Segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu. Misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dan dari segmen ini. Pertanyaan nomor 18. Bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba saudara jelaskan apa yang diterangkan dalam artikel pengantaran riset pemasaran dan manfaat apa yang Anda peroleh setelah Anda membaca artikel tersebut. Artikel pengantar riset pemasaran ini berisi tentang penjelasan definisi pemasaran, yaitu suatu proses sosial di mana ada sekelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan secara bebas produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain. Lalu, pentingnya peran riset pemasaran dalam perencanaan industri pemasaran. Mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, penyebaran informasi dan yang sistematis dan objektif meningkatkan pengambilan keputusan. Setelah saya membaca artikel ini yang banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil, dan yang lebih bisa saya pahami dari riset pemasaran, saya juga tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari dua klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pemasaran. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.